Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Lestari dari kelas 20C Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjawab 8 soal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hubungan antara program studi saya yaitu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan manfaat mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai pendidik di masa depan, saya harus mempelajari berbagai macam cara mendidik karakter, terkhusus untuk anak usia dini melalui proses internalisasi nilai karakter Pancasila. Melalui pendidikan karakter yang berbasis Pancasila, para mahasiswa yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan khususnya di program studi saya, yakni mampu menjadi warga negara di Indonesia yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi pemahaman konsep identitas nasional dalam diri mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yaitu hilangnya jati diri mahasiswa itu sendiri terhadap negara Indonesia. Identitas nasional ditentukan dengan ideologi yang dianut dan norma yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Era globalisasi juga menjadi urgensi pada identitas nasional dalam diri mahasiswa, karena dengan berkembangnya era digital, mahasiswa menjadi kecanduan pada budaya dari negara lain dan melupakan identitas nasionalnya. Disintegrasi bangsa dapat menghambat terjadinya integrasi nasional karena kurangnya kesadaran rakyat Indonesia, kurangnya penghargaan atas kemajemukan, adanya ketidakpuasan, ketidakmerataan pembangunan, dan kurangnya toleransi antar sesama. Dilihat dari konflik antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat multikultural. Disintegrasi bangsa sama dengan arti perpecahan bangsa, sedangkan integrasi bangsa, persatuan bangsa. Jika perpecahan terjadi, maka sulit terjadinya persatuan. Alasan mengapa negara modern memerlukan konstitusi menggunakan pendekatan secara historis. Konstitusi dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan dari penguasa atau raja yang di masa lalu cenderung sewenang-wenang dan menjadikan rakyat sebagai korban. Secara sosiologis, konstitusi dibutuhkan sebab di dalamnya terkandung cita-cita sosial dari suatu bangsa, sistem sosial, rumusan filosofis dari negara, dan lain sebagainya. Secara politis, konstitusi hadir dan menjadi dasar atau norma dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, juga hubungan antar lembaga negara yang ada. Menurut saya, ketentuan hak asasi manusia sudah diatur oleh negara kita, meskipun jika ada ketentuan hak asasi manusia yang luput dari peraturan perundang-undangan, tentunya akan dibahas lagi oleh majelis yang berwenang, yaitu MPR. Jika saya sudah lulus dan sukses dalam bidang tersebut, yang akan saya lakukan dalam mensosialisasikan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, yaitu dengan mensosialisasikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara di mana ketika pemilu dilaksanakan. Selain itu juga kedaulatan rakyat di mana ketika terjadi perubahan perundang-undangan, sebagai rakyat kita harus mencerna perundang-undangan tersebut dengan tidak termakan hoaks yang ada agar tidak terjadi kericuhan. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam memperkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dinamika kehidupan yang berubah. Dahulu kejahatan terjadi secara konvensional, sekarang sudah ada kejahatan di dunia maya. Selain itu, pemberian informasi juga menjadi tantangan implementasi wawasan Nusantara, sebab di zaman perkembangan iptek dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam bertindak. Upaya yang perlu dilakukan baik oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam mengokohkan ketahanan nasional dalam aspek ideologi, mengingat dalam masyarakat ada isu-isu berhembusnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu dengan mengembangkan nilai kerohanian, memunculkan kesadaran diri, mempertahankan nilai dan ideologi Pancasila, meningkatkan wawasan Nusantara, memanfaatkan teknologi dengan cerdas, pembinaan pendidikan kewarganegaraan, menciptakan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.